dulu aja yang kelompok kemarin kelompok berapa ya? 5 berarti kelompok 3 ya. Yang menyelesaikan setengah pekerjaan validasinya baru nanti lanjut ke kelompok 4 untuk membahas kami tugaskan kemarin. Monggo silakan berarti langsung ke kelompok 3 dulu aja untuk menyelesaikan yang validasi kemarin. Oke, siap Pak. Untuk yang kelompok 3 saya yang lanjutin, saya langsung share screen aja ya Pak. Oke, udah ya, udah kelihatan. Nah, untuk yang saya lanjutkan itu ke setengah soal kemarin. Soalnya kan untuk mencari, ya itulah nomor 7 dan 8 saya. Saya ini sekarang ini mastiin nilai yang angka ini, harga sampai penerimaan impor itu semuanya adalah angka. Jadi nggak ada yang teks, nggak ada yang minus, karena karena nggak mungkin harga itu minus, nggak mungkin lagi ya kalau kuantitas juga minus. Caranya itu kami pakai cara yang if. Langsung aja ya rumusnya. Kami pakai if. Dan if dengan logical testnya itu ada 2 ya dia. Jadi angkanya ini nggak boleh minus dan nggak boleh teks. Jadi pakai n. Logical yang pertama ini dia nggak boleh minus, berarti lebih atau sama dengan 0. Logical yang kedua dia itu harus number. Kalau dia memenuhi kedua syarat ini, saya mau dia oke. Kalau dia tidak memenuhi syarat alias salah, saya mau tulisnya dia salah. Habis itu udah kelar. Nah, kemudian bisa tarik ke bawah ya. Kemudian ada juga cara yang seperti ini, yang kayak mungkin kelihatan ya di Mbak Milan kemarin juga. Dia juga pakai if. Tapi kita langsung mengcover 2 kesalahan yang kita cari. Jadi saya langsung pakai is text. Kalau dia teks, misal kuantitas ya. Kalau dia teks, saya maunya dia tulisnya teks. Nah, kalau dia salah value if false-nya, di sini kita masukin lagi rumus yang if. Yang if value-nya adalah ini, dia itu lebih besar dari 0. Besar sama dengan 0. Kalau dia benar, baru kita tulis aman. Nah, kalau dia salah, berarti dia tidak memenuhi syarat sebagai, kalau dia salah, dia tidak lebih dari 0, berarti otomatis dia itu minus. Kayak gitu. Sebenarnya sama aja ya, yang kita cari itu sama. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih suka yang ini. Yang cara yang kedua ini. Soalnya kalau yang pertama ini, kelihatan yang salahnya yang mana, kelihatan. Cuman, kita baru bisa lihat, oh ini salah. Kenapa? Baru kita lihat, oh dia minus. Kalau yang ini salah, oh dia salah karena teks. Tapi kalau yang cara kedua, kalau dia cara yang kedua itu langsung kelihatan salahnya kenapa. Nah, Mbak Cantika sebentar. Yang ya, tadi di kolom K. Di kolom K ya. Kenapa harus ada 2 kriteria, yaitu lebih dari 0 dan dia number? Oh, karena ini ya, yang tadi ya, yang minus itu ya. Kalau misalkan lebih dari 0 saja bisa nggak? Kalau gimana Pak? Saya nggak ada. Cukup lebih dari 0 saja. Karena kan kalau teks itu akan kedetek dia salah atau nggak. Misalkan is number-nya dibuang. Saya coba ya Pak. Iya, dicoba aja. Atau mungkin nyobanya di kolom M dulu deh, buat membandingkan aja. Oke Pak. Kolom M tapi untuk ngecek harga dulu. If B3 lebih dari 0 gitu aja. Benar. Itu suara ayam berkokok di tempatnya Mbak Cantika? Bukan, Mbak. Saya adanya burung, Pak. Oh, enak banget pagi-pagi ada ayam. Apa ya? Iya, Pak.
Udah. Sama aja. Enggak Pak, yang teks nggak ke-detect. Oh oke. Berarti teks itu karena kita operasikan matematik, dia langsung otomatis jadi number ya. Oke. Oke Mbak. Ya itu aja. Tadi kirain gitu. Saya ngirainnya itu kalau yang teks itu karena dia teks, maka pada saat kita if-kan lebih dari 0, dia masuk ke salah ya, ternyata. Oke, saya juga sepakat dengan Mbak Cantika ya. Yang kedua, yang cara di kuantitas itu lebih clear ya, lebih clear. Iya, Pak. Kemarin ini langsung kelihatan minus sama teksnya dan ada ininya, dan ada step by step-nya terrecord jelas gitu. Bahwa ini salahnya teks, ini salahnya minus. Seperti yang kemarin kita kan juga ada stepping-nya gitu ya. Nah, kemarin juga pas rapat dengan dosen kemarin hari Minggu ya. Saya juga sampaikan gitu, Pak, ini kemarin saya sampaikan seperti ini, kalau misalkan mahasiswa menemukan dia salah kayak yang kemarin itu ya, ubi mirah, itu apakah cukup langsung ditulis saja nanti pas ujian, bahwa ini salah ketik atau perlu dibenerin? Atau malah kalau yang saya sampaikan kemarin ke mahasiswa, ya udah, pertama jangan dibenerin, biar ketahuan bahwa ini ada yang salah, itu karena salah ketik. Maka nanti kita bisa memberikan masukan ke auditi bahwa mereka perlu memperbaiki pengendalian internal di sistem. Tapi setelah itu kalau mau dibenerin, itu lebih bagus. Ya. Kita benerin untuk apa? Untuk mendeteksi itu kesalahan yang kedua. Jadi udah nggak salah ketik, kok tetap salah, nilainya masih tetap beda. Nah berarti kan selain adanya human error, adanya kelemahan di sistem, ada juga ternyata kelemahan di penghitungan matematis. Bisa jadi itu kesalahannya karena memang disengaja gitu ya. Disengajanya adalah ada fraud gitu ya, ada pegawai yang ingin memarkup harga dan sebagainya. Jadi ini sama dengan yang tadi ya di kuantitas. Kenapa? Karena tadi Mbak Cantika udah sebutkan ini step by step. Jadi nanti ada yang salah karena teks, ada yang salah karena di bawah 0. Nah, ada kesalahan tipe lain nggak, Mbak Cantika? Sejauh ini cuman kesalahannya itu aja, Pak. Yang ada apostrofnya gitu. Aja, ya? Minus ya. Okay. Yang lain ada pertanyaan atau ada tanggapan atau ada temuan, Pak, saya nemu salah yang lain, monggo. Ini ke kanan kan sama aja ya caranya ya? Iya, Pak. Ya, Oke. Gimana yang lain? Kalau cukup nggak ada, kalau ada pertanyaan langsung saja. Tapi kalau nggak ada, monggo bisa lanjut ke soal selanjutnya. Oke, Pak. Nah, kalau yang kedua ini kesalahan yang kita cari itu tentang kategori barang. Astaga, sudah aku jawab. Kalau yang kategori apa ini lah? Oh ya, ya benar Pak. Kategori barang. Sebentar saya bersihin dulu. Jadi kalau kategori barang itu kita mengecek apakah auditinya ini sudah mengkelompokkan subkategori barangnya ke kategori yang benar. Tapi kita pastiin dulu yang pertama bahwa kategori-kategori mereka yang di tabel sebelah ini sudah benar. Kita pakai yang VLOOKUP. VLOOKUP. Value-nya ini, tabel array-nya di sebelah. Jadi yang tabel ini saya nggak ngubah apa-apa ya, cuman pindahin aja supaya saya nggak setengah mati gitu ke sheet sebelahnya. 1, 0. Nah terus kemarin saya baru tahu ada yang if error yang pas diajarin sama Pak Arif tuh enak ternyata pakainya. Kalau error gitu, terus kalau dia tidak ada di kategori yang dimaksud, saya mau tulisnya dia salah kategori. Salah kategori gitu. Oke, tarik ke bawah. Jadi ntar pas kita filter ada ya pilihan salah kategorinya. Tapi itu nanti kita ke sini aja langsung. Nah, kalau yang ini yang kita sudah dikelompokkan ke kategori yang sebenar-benarnya. Jadi pakai VLOOKUP juga. VLOOKUP terus tabel array value-nya itu yang ini, terus tabel array-nya ke sebelah sini.
dari bookcase-nya. Nah, sini. Oh ya, jangan lupa dikunci ya rumusnya. Dikunci. Nah, terus 20 tutup. Kalau dia salah, kalau dia nggak ada di kategori nggak ada di kategori barang itu, berarti dia salah nentuin. Kalau nggak ada kan, misal ada barang yang harusnya nggak termasuk yang dimaksud, ya teman-teman paham lah ya maksud saya. Nah, ini jadi nanti kita bisa lihat ya, salah nentuin itu kenapa. Salah nentuinnya, nah saya salah nentuin, karena emang subkategorinya nggak ada nih, kosong, blank. Kalau yang ini binders ini nggak ada, adanya binders. Paper clips itu juga salah, adanya paper, dan gitu ya seharusnya. Ini juga mengcover kesalahan yang salah tulis, misal appliance itu harusnya appliances plus S di belakang. Storage ini nggak pakai S, dan begitu seterusnya. Langkah yang selanjutnya itu kita mau tahu apakah kategori yang seharusnya yang udah kita cari ini sudah benar, sudah sesuai sama yang auditi. Jadi sisa ini kita lihat apakah sama dengan yang di sebelahnya. Tuh ke bawah. Mau lihat yang salahnya boleh, kita false. Jadi banyak juga ya yang false-nya. Ya, banyak salahnya. Misal yang teknologi, aksesoris itu teknologi, tapi oleh auditi ditaruhnya di office supplies. Ada juga ini padahal nggak ada subkategori, tapi tiba-tiba kategorinya ada. Ada juga yang salah ketukar, misal yang ini. Dia ini furniture tuh kategori, tapi malah ditaruh di subkategori. Jadi kesalahan-kesalahan seperti itu bisa kita cover pakai rumus-rumus ini. Sederhananya sih gitu. Untuk teman-teman kalau nggak ada pertanyaan, ini bakal dilanjut langsung. Kalau ada ya silakan. Udah nggak? Ini udah bagus banget ya, step by step-nya. Jadi dicek dulu kategori, dicek dulu kategorinya, habis itu bisa jadi dua-duanya udah benar gitu. Ternyata pasangannya salah gitu ya. Iya. Jadi, kategorinya udah benar, subkategorinya udah benar, udah ada di masternya, tapi pada saat dibandingkan gitu ya antara kategori seharusnya itu apa sih tadi, VLOOKUP ya? Iya Pak, pakai VLOOKUP. Semuanya pakai VLOOKUP. Oke. Ini yang di lookup adalah yang F kamu balikin ke kategori ya. Kamu balikin ke kategori, terus baru habis itu di hanya ngecek apakah G itu sama dengan E gitu ya. Iya Pak. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Kalau nggak ada, monggo lanjut. Makasih Mbak Santika. Ya Pak, terima kasih atas waktunya teman-teman, dan Pak Arif selanjutnya dilanjut oleh kelompok 3. Terima kasih. Selanjutnya bagian saya Pak, izin share screen. Jadi nomor 9 tuh kita mencari kesalahan nama importir yang ada di perusahaan atau data transaksi PIB. Kita bandingkan dengan tabel referensi PIB yang sudah tersedia. Kita membandingkannya menggunakan kode importir. Namanya sudah saya copy ke sini, terus langsung kita ambil dari
Nah, jadi nama importir yang ada di tabel referensi PIP dengan kode importir seperti ini tuh namanya Claudia Bergman. Ini kebetulan sama, mungkin nanti ada yang salah. Kita cek semua dulu apakah sudah sama. Kita filter biar nyarinya cepat. Nah, jadi kan ketahuan mana yang salah. Yang ini brand steward, ketulisnya di sini Brian. Maksudnya nama yang benar itu Brian Stuttgart, tapi ketulisnya Brian Stewart. Terus yang ini namanya Darren Butt, tapi di nama importir di perusahaannya nggak ada. Ya, jadi nomor 9 seperti itu. Kemudian nomor 10 kita mencari kesalahan jenis data, misalnya data numerik direkam sebagai teks atau tanggal diinput sebagai teks. Ini kebanyakan kemarin sudah dijelaskan oleh Vicky. Jadi kemudian kita mencari apakah ini benar yang di kolom A itu benar teks apa bukan. Itu misalnya yang kemarin. Kemudian yang ini kita mencari apakah udah benar tanggalnya itu angka atau bukan. Kebetulan yang salah nggak ada ya, jadi keluarnya blank gini. Sebentar. Sudah Pak, seperti itu aja nomor 9 sama nomor 10. Ada pertanyaan teman-teman? Kalau ada lanjut. Itu ada yang false tuh, Mas? Oh ya, yang ini ada false ya? Oh ya, yang dari tanggal importir ada yang false, yang tadi nama importir nggak ada. False-nya kenapa tuh, Mas? Ini berarti bukan angka ya, Pak? Ada tulisannya yang salah. Oh iya, ada petiknya ya. Oke. Kalau diganti saja. Udah, Pak. Mungkin bisa lanjut ke ada lanjut. Ya, mungkin bisa lanjut ke nomor 11 dan seterusnya. Silahkan. Terima kasih, maaf kalau banyak salah. Izin share screen, Pak. Oke, selanjutnya yang nomor penyesuaian antara kode importir dengan nama importir. Nah, ini sebenarnya sama kayak yang udah dijelasin sama Fahmi tadi, pakai
VLOOKUP. Jadi ini coba pakai ngecek alamat importirnya. Sebentar Pak, kayaknya ada error Pak, sebentar. Maaf Pak, lemot. Sebentar. Iya, nggak apa-apa. Permisi Pak, izin menggantikan Febriani yang barusan agak ada salah teknisi. Ya, Izin menggantikan Febriani Pak. ya udah monggo. Baik, untuk sekarang dari tadi Febriani pas kebagian nomor 11, 12 kan. Terus saya kebagian nomor 13 juga, jadi insya Allah bisa saya kerjain. Yang pertama, nomor 11 kan kita mencari ketidaksesuaian antara kode importir dengan nama importir. Importir. Sebentar saya cari ini. Pertama kita copy dulu ini ke sheet yang baru ya. Kode importir, oke. Sampai alamat. Oke. Setelah itu, karena tadi yang nama importir ini udah dicek oleh Fahmi, jadi anggap aja nama importir ini udah dibenerin oleh Fahmi. Sama kalau kita cuma ngecek alamat, itu kode kategori importir ini tidak penting. Jadi insya Allah saya hide dulu. Nah, sekarang kita hanya ngecek alamat ya. Cara ngecek alamatnya, sebenarnya kalau menurut saya itu semua masalah di sini tuh lebih sering menggunakan VLOOKUP ya. Jadi kita sekarang pakai VLOOKUP, lookup value-nya ID importir. Oh, bentar, sebelum itu sebenarnya ada satu cara, bukan cara, ada satu step biar ngecek apakah kode importir ini valid gitu. Cara ngeceknya pakai VLOOKUP juga, sama aja VLOOKUP. Kita lookup ini ID importir, table array, ada di tabel referensi mana ini ya.
Control Shift down. Kita pilih kolom ke-1, false, gini. Jangan lupa sama dengan ini. Oke. Sebentar, laptop saya habis baterai. Gimana, Ray? Oh, putus-putus, Ray. Sorry. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, di sini udah ketahuan kenapa ini ada NA sama blank. Nah, berarti yang NA ininya itu nggak ada. Oh, bukan. Maaf, saya salah. Ini belum saya copy ya. Nah, sebentar, mohon maaf. Oh iya benar, tadi ada yang ngingetin di chat. Ini lupa tabel referensinya belum dikasih dolar biar dia permanen filenya. Saya tuh namain ininya, namain di tabel referensinya, jadi kadang lupa nggak saya dikasih gitu-gituan gitu. Nah, jadi kalau sekarang udah true ya, berarti ID importer ini semuanya valid, ada di tabel referensi. Sekarang karena tadi namanya udah benar, kita cek alamatnya aja. Kalau alamatnya aja, kita cek dulu alamat yang benar tuh gimana. Sama aja tuh, dia salah pakai VLOOKUP. Yang di VLOOKUP tuh yang ini, tabel array. Kita pakai yang di sini tadi. Control Shift down. Pencet F4 jangan lupa. Untuk alamat kolom ketiga, terus false. Nah, jadi kita bisa tahu bagaimana alamat seharusnya menurut kode importer ini, ID importer. Sekarang kita cek apakah ID importer oleh Audity itu sama dengan ID importer, alamat importer dari Audity itu sama dengan alamat importer yang seharusnya. Ternyata masih ada false gini, berarti yang kalau ada false itu mereka tidak sama antara alamat dari Audity dengan alamat yang seharusnya. Begitu untuk yang nomor 11. Kemudian untuk yang nomor 12, ketika ya. Yang nomor 12 aku aja udah bisa. Oh, udah bisa. Oke, silakan lanjut. Yang nomor tadi 11-nya dulu ada pertanyaan nggak? Oh iya, yang nomor 11 ada pertanyaan nggak? Kayaknya gampang ya, udah ngerti semua ya. Gini-gini ya, doang. Kalau TABK emang gini-gini doang. Ya, apalagi kalau udah bisa ngerti VLOOKUP, Pak, jadi gampang banget. Cuma nanti pas ujiannya aja yang nggak gini-gini doang. Waduh. Bapak, tergantung boleh dosen. nanya? Boleh, Pak. Yang tadi si Rizky ngecek ID importernya dulu. Nah, apakah kalau misalnya langsung VLOOKUP nggak nge-cover kesalahan? Misalnya kan tadi kan benar semua ID importernya. Apakah kalau misalnya langsung VLOOKUP yang ngecek namanya itu nggak meng-cover kesalahan ID-nya gitu? Nggak mau kesalahan apa, Mbak? Maaf. Kesalahan ID, Pak. Kesalahan tadi kan Rizky ngecek ID importer dulu kan, Pak. Benar semua atau enggak? Kalau misalnya dia langsung VLOOKUP, apa nggak meng-cover kesalahan ID importernya gitu? Ya, gimana Mas Rizky? Sebenarnya meng-cover, Pak. Tapi cuma nanti hasilnya, mohon maaf saya off kamera, Pak, karena takut internetnya lemot. Sebenarnya meng-cover, tapi takut itu, Pak, nanti dicek validasi apakah alamatnya udah benar, itu dia sama-sama false karena VLOOKUP alamat seharusnya dia bakal NA kan. Jadi dia tidak sama dengan alamat dari Audity. Hasilnya nanti sama-sama false gitu. Kalau sama-sama false, kita nggak tahu apakah itu false karena nggak sama atau false gara-gara ID importernya itu nggak ada gitu.
Bisa aja itu Mas, nanti ditambahin kan di rumusnya. Iya sih, bisa ditambahin pakai rumusnya itu, Pak. Misalkan pakai IFNA kan bisa juga kan. Jika itu NA, jika ID-nya NA, maka berarti itu udah salah gitu ya. Udah di kan, atau mungkin Mbak Anissa ngerjainnya kayak gitu, bisa ditampilin nggak? Biar ada gambar. Saya langsung VLOOKUP Pak, makanya nanya tadi. Bisa share screen nggak? Bisa Pak, tapi filenya belum dibuka, takut lemot. Ditunggu dulu. Ini yang tadi lemot Mbak Anissa, beda lagi ya? Beda lagi Pak, banyak yang lemot sih. Oke, dicoba dulu coba Mbak. Biar ada gambaran maksudnya apa sih gitu ya. Izin share screen ya Pak ya. Saya ngerjainnya langsung VLOOKUP aja gitu Pak. Nah, oke. Kan false nih ya. Ini. Iya. Coba rumusnya. Rumusnya Di H196 misalnya. kenapa Pak? Di H196. Nah. Oke. Ini sama maksudnya, aja. Saya VLOOKUP-nya di sini. Iya, tapi si siapa tadi, si Rizky, dia ngecek ininya dulu Pak, makanya saya tanya gitu. Ya nggak apa-apa. Tapi ya tadi itu kalau Rizky itu berarti takutnya itu kan kebetulan ID importirnya nggak ada yang NA ya, gitu ya Mas Rizky ya. Iya Pak. Iya. Kalau ada yang NA pun sebenarnya bisa aja gitu ya. Misalkan kalau ada yang NA kan berarti nilai NA itu muncul di G ya. Iya Pak. Nah, pada saat disama denganin, ya, pada saat disama dengan kan juga false juga kan Mas Rizky. Iya Pak. Atau misalkan mau ya pakai IFNA gitu ya. Jika NA di G maka ini salah gitu ya. Kalau nggak NA baru dicek tuh apakah F sama dengan G. Paham nggak? Ya, jadi kalau mau, karena ini kebetulan memang VLOOKUP-nya nggak ada yang NA kan ya Mbak Anissa. Tapi misalkan ada yang NA di kolom H-nya itu rumusnya sebelum coba ke H196. Sebelum kamu ngecek apakah G sama dengan F, ditambahin dulu IFNA. Jika NA gitu ya. Sepertinya nggak gitu Pak. Benar. Jika G-nya NA ding bukan IFNA ya. Kalau IFNA itu jika NA ya. Iya Pak. If G-nya itu NA ya. Coba ini kamu belum di enable editing ya. Ada ISNA nggak sih? ISNA ada Pak. Nah, berarti pakai ISNA. Apa itu ISNA? Coba ya. ISNA. Oh ya ada ISNA. Jadi yang kita cek adalah apakah udah ya. Coba aja sama dengan ISNA. ISNA itu ya apakah si G itu NA gitu ya. Jika NA gitu kan. Kurung tutup. If berarti tambahin if juga Mbak. If ISNA gitu. If ISNA G-nya jika G2 itu ISNA maka apa? Misalkan maka salah gitu ya. Nah, oke. Terus titik 2 titik koma if lagi misalkan ya biar
nggak true false gitu ya. If G sama dengan F, ini kan berarti kalau udah nggak, dia bukan NA, maka akan masuk ke logika kedua ini kan. Kalau dia NA akan salah langsung. Nah, jika ini sama dengan ini, maka apa misalkan oke gitu ya. Nggak usah kurung tutup dulu, Mbak. Yang di kurung tutup itu kan masih di bloknya if yang kedua. Nah, maka oke, mantap, boleh ya. Jika tidak, maka kalau enggak, berarti apa? Ya salah juga kan gitu ya. Pakai petik. Oke, enter. Sekarang kita berandai-andai. Yang di E ada yang kita salahin itu. ID importirnya ada yang ubah aja jadi satu atau jadi ABC gitu misalkan. Kan nanti dia NA kan. Salah satu aja. Ya. Nah, kan NA tuh, udah otomatis dia salah. Gitu sih. Ya. Atau kalau misalkan mau dibedakan nih Mbak Anissa ya. Saya mau membedakan kalau dia memang salahnya karena NA, keterangannya beda misalkan. Ini NA ya monggo aja. Jadi kita ada 3 tipe kesalahan nanti. Kalau ini kan yang NA dengan yang nggak sama, itu sama-sama salah gitu ya keterangannya. Nah, itu bisa dibedakan. Jadi nah, monggo NA nih. Bisa Pak, gitu. mohon maaf nih Pak. Ya, sebenarnya berarti pakai cara saja yang langsung sama dengan itu bisa Pak. Itu bisa dilihat hasilnya yang di kolom I. Kalau dia ada salah satu yang NA, dia hasilnya bakal NA bukan false Pak. Berarti kita nggak perlu rumus panjang ini, cukup sama dengan pun bisa jadi ini Pak. Ya kan tadi ini justru kekhawatirannya Mas Rizky tadi kan, saya menjawab ini. Takutnya yang di F itu juga sama-sama NA kan tadi kayak gitu. NA sama dengan NA nanti jadinya bener kan ya, gitu. Takutnya false juga Pak, tapi ternyata enggak Pak. Bukan, Mas. Ini kan karena kenapa jadi NA yang dicek. Itu kan karena memang yang satunya di F itu heterogeneous ya. Tadi kan kekhawatirannya Mas Rizky itu pada saat yang F itu juga NA disama dengan NA itu bisa jadi true gitu ya. Walaupun feeling saya sih NA disama dengan NA akan tetap NA itu. Akan tetap NA. Coba aja. Yang di G7 Mbak. Di copy, tapi copy di atas ya. Di formula barnya. Di copy rumus di dalamnya ya. Itu di blok. Copy. Nah, enter. Kamu pindahin misalkan di J lah, di J, ya, pas tekan itu sama-sama NA, coba J sama G disama denganin itu hasilnya apa? Biar kita sama-sama tahu kan. Sama denganin, nah tetap NA ya, berarti aman aja sebenarnya nih. Kalau misalkan tadi ya mau langsung pakai yang kolom I juga bisa kan, gitu ya. Karena walaupun dua-duanya NA, dia akan muncul NA. Nah, misalkan nanti di kolom I mau bagusin gitu ya biar nggak true NA ya pakai if aja ya. If na gitu ya, nanti bisa tuh langsung if na. Coba aja di I dari atas saja misalkan Mbak. Nah, sama dengan if na dulu terus baru kalau if na berarti kan value benernya apa dulu nih, kita mau mengifkan dulu if jika G sama dengan F, maka apa tadi, mantap. Berarti kalau nggak sama, salah misalkan tadi kan ya. Nah, itu kurung tutup. Nah, kan akan muncul sekarang ditanyain if value if nanya apa ya? NA nih tadi kan. Oke. Nah, gitu ya. Oke. Nanti pas ujian boleh kalian dirapikan pakai if begini, atau misalkan hanya sama dengan nanti hasilnya true false juga nggak apa-apa, nggak masalah. Oke. Udah Pak, makasih ya Pak. Sama-sama Mbak.
Kalau nggak ada bisa lanjut. Selanjutnya yang nomor 12. Yang nomor 12 itu mencari ketidaksesuaian antara kode barang dengan nama barang. Ini sebenarnya juga sama aja pakai VLOOKUP. VLOOKUP, terus lookup value-nya itu kode barang, terus tabelnya. Sebelumnya saya udah namain di sini tabel referensi PIB itu yang kode barang ini udah saya kasih nama. Jadinya di sini tinggal dicari tabel barang. Terus kolom indeksnya nomor 2, terus ininya 0. Nah, ini muncul kode barang yang nama barang yang seharusnya. Terus ini true false-nya saya pakai sama dengan aja. Kalau benar nanti true, kalau salah false. Begitu, Pak. Ini sama aja kayak yang tadi, Pak. Sama ya sebenarnya ya. Ya. Ada lagi pertanyaan? Mantap, Kak. Mantap. Mantap. Ya, gampang ya berarti ya. Enggak. Ada lagi nggak? Udah habis ya? Oh, ini masih 13 kan ya kalau nggak salah? Iya. Oke, silakan dihabiskan aja. Oke. Untuk nomor 13 itu kembali lagi bareng saya, itu kita ngecek apakah data ini ada yang data kosong atau apakah ada yang blank. Yang pertama kita cek dulu, kalau blank kan tinggal is blank doang kan sebenarnya, is blank. Terus kita cari data yang mau dicek apakah dia blank apa enggak. Nah, karena di sini kan nggak bisa diklik 2 kali, maka kita pakai fill series. Ini ketik dulu nomor 1, terus ke home, kita klik series, fill series, kolom. Kalau nggak salah nomornya itu sampai 644, tapi biar aman aja saya tulis 650. Maksudnya biar aman tuh biar semua data ke cover. Terus ini tinggal ditarik ke kanan gini. Terus baru diklik 2 kali. Nah, jadilah nanti bisa tahu data mana yang ada sama nggak ada isinya. Tinggal diginiin. Berarti yang true, ini yang kosong datanya. Sekian, Pak. Oke. Itu terakhir ngapain ya? Suruh ngapain tadi? Sorry, Mas Rizky. Cuma ngecek datanya ada apa enggak gitu doang kalau nggak salah, Pak. Kosong. Datanya apa? Ada apa enggak maksudnya? Oh, ada yang kosong atau enggak? Ya, selnya kosong apa enggak gitu doang, Pak. Oke. Itu anaknya Mbak Anissa. Keponakan, Pak. Nggak boleh nikah nih ya, anak stan ya. Tapi nanti setelah lulus langsung pada nikah ya. Kan katanya kalau zaman saya itu stan itu sekolah setelah tamat akad nikah. Ada beneran teman sekosan saya malah. Benar-benar habis wisuda itu paling nggak sampai seminggu dari, bukan wisuda malah, yudisium. Nggak sampai seminggu dari yudisium langsung nikah. Ya sekarang anaknya udah banyak, emang udah gede-gede. Oke, ada pertanyaan nggak teman-teman? Sebelum kita lanjut ke kelompok 4, yang walaupun kayaknya kemarin Mas Ryan juga sampai nanya ke saya beberapa kali. Ini bener Pak, soalnya sama gitu? Emang sama ya? Sama dengan yang pertemuan berapa sih, 2 atau 3 gitu? Ya, kemarin ada juga yang nanya sih dosen ke dosennya, ini beneran sama Pak? Iya, ini karena
mau menggunakan power of repetition gitu ya. Jadi diulang-ulang biar nanti mahasiswa itu lebih terbiasa sehingga pas UTS nggak ngeblank aja. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, oh ya ini ada chat dari Mas Ryan malah nggak dikasih tanda VLOOKUP-nya, nggak dikasih tanda dolar VLOOKUP-nya. Ini apa tuh maksudnya Mas Ryan? Oh tadi Pak buat ngingetin saya Pak, karena tadi saya lupa belum ada tanda dolar. Oh oke. Udah ya. Di share screen dulu coba Mas Rizky. Kita coba cari alternatif lain yang mencari nilai kosong. Yang tadi nilai kosong coba. Ini Pak. Mana? Rumusnya gimana? Tinggal is blank doang Pak. Oke. Kosong ya. Kalau 0 berarti nggak apa-apa. 0 nggak apa-apa Pak. 0 nggak apa-apa ya, benar ya? Di sini tulisannya kosong atau tidak lengkap Pak, bukan salah gitu Pak, tapi kosong. Data kosong. Data aslinya mana sih? Data aslinya di sini Pak. Oke. Terus kamu ngefilternya mana baris yang ada kosongnya gimana? Tinggal cari aja Pak, kalau kosong kan dia jadi true gitu Pak. Satu-satu. Enggak, saya mau gabungannya. Gabungan kayak misal Ya. baris 3 kalau kan ada yang kosong. Misalnya gini, ada 10 kolom. Satu Ya. aja yang kosong itu menjadi kosong. Karena kan kita mau ngecek kan per row aja kan. Oh iya. Gimana? Sebentar Pak. Atau yang lain kalau ada ide juga monggo ya, langsung aja. Berarti kita bikin kolom baru Saudara. Nah, boleh. Gimana? Terus? Sebentar Pak. Logiknya apa tadi? Yang blank itu akan muncul apa sih? Yang blank akan muncul true Pak. Nah, oke. Berarti satu aja true, maka dia menjadi true kan gitu ya? Iya Pak. Nah, berarti pakai apa tuh? Saya nggak tahu cara search ininya Pak. Kalau di sini Pak, maksudnya search range gitu nggak tahu saya Pak. Gimana Pak? Yang lain ada ide? Satu aja true menjadi true itu pakai logik apa berarti? Pakai or berarti Pak. Nah, Kan or tapi tadi berulang-ulang Pak nanti Pak. siapa Iya ini? Pak. Lagi nanya yang ngomong selain Mas Rizky siapa? Ya. Tadi yang ngomong selain Mas Rizky siapa? Oh, enggak Pak. Kalau misal pakai n nanti kan jadinya berulang-ulang gitu Pak. Is blank, gitu terus Pak. Apa gimana Pak? Kalau pakai n. Iya. Kalau or gitu bisa nggak? Ini benar. Sebelum ke situ ya, kita pakai n atau or. Kalau kita butuhnya adalah satu aja true menjadi true. Oh, Or, nyari true-nya. Or sih. Or ya. Kalau or itu satu aja true, ya itu akan menjadi true. Kalau n berarti semuanya true harus semuanya true baru menjadi true. Nah udah ketik aja Mas sama dengan or. Logikalnya apa? Ya udah itu di blok aja dari C3 sampai ke kanan itu. Klik blok apa Control Shift pangkat kanan. Oke. Enter aja. Dah. False Pak. Ya, di copy ke bawah. Itu kan memang false semua kan? Oh iya, ini ada yang true Pak. Nah, itu pasti ada satu aja minimal true ya, satu. Coba deh cek buat make sure. Nah, itu kan ada 2. Gitu. Jadi namanya or itu satu aja true dia menjadi true. Atau cara kedua ya pakai count if. Coba Mas, di insert lagi. Count if. Apa yang di count? Range-nya Ikutin yang aja itu. Ya, range-nya mana? Ini. Terus kriterianya apa? True Pak. Ya. Oke, coba. Ini ada 2. Ada 2 ya. Oke. Kalau true-nya nggak usah pakai petik bisa nggak Mas? Coba. Di sini lagi. Oh Tetap bisa 2 Pak. ya. Itu
itu bukan teks sebenarnya kan. Iya, Pak. Dia adalah kalau di data itu namanya Boolean value. Boolean value itu ya true false, itu namanya Boolean value. Dia sebenarnya 01, 1010 ya. False itu 0, true itu 1. Bisa nggak ya coba itu ya yang kamu lagi blok itu kamu ganti data type-nya yang di atas itu jangan general misalkan. Jadi number misalkan, Mas. Mau berubah nggak dia? Oh, tetap ya. Coba ke more number format coba. Karena dia sebenarnya isinya tuh angka gitu. Ke custom coba. Custom. Nah. Oh, tetap ya. Tetap munculnya itu tetap value. Walaupun di bawahnya kalau pakai yang pagar-pagar itu Mas coba Mas. Oke. Oh, tetap ya. Dia nggak mau berubah menjadi angka ya. Oke. Oke gitu ya. Jadi nanti pas di ujian begini kan jangan ngerjain kalau yang dosennya yang ngoreksi ngerjain dosen tuh kalau kalian nggak ngefilter mana yang salah, karena kan pertanyaan temukan data yang kosong terus kalian kerjaan begini terus kalian nggak filter, itu sama aja nyuruh dosennya suruh yang ngerjain kan, suruh nemuin mana yang kosong. Nah, kalau saya sih ngerjain teman kalian yang ngoreksi berarti. Nah maksud saya nanti pas ujian difilter gitu ya, pertanyaannya apa ya itu yang ditunjukin gitu ya. Nah cara ngefilternya kan nggak mungkin satu-satu kan, karena gini, kalau kamu ngefilter D yang true, nanti yang kolom lain yang ada true-nya itu nggak ke cover kan, paham nggak maksud saya? Ya kan, misalkan ini yang D itu yang true itu yang row 34, udah itu aja yang muncul. Yang E itu di kolom 11-12 misalkan nggak akan ke capture, makanya pakai satu kolom yang menggabungkan itu semua. Satu aja true itu masuk. Itu ya. Bisa pakai or, bisa pakai on if. Oke, ada pertanyaan? Izin stop share, Pak. Monggo. Kalau nggak ada, monggo lanjut ke kelompok 4. Silakan. Baik, Pak. Izin share screen ya, Pak. Monggo. Anisanya ada berapa sih kelas ini? 2? Ada 2. Oke. Saya lupa, udah pernah tanya belum? Anika Yustika itu dipanggilnya siapa? Dipanggilnya bukan. Siapa? Anissa atau Ayus, Pak? Oh, Ayus. Kalau Anissa Ram itu siapa? Anissa Ramadanti? Aram. Ya, saya dipanggil Ica, Pak. Oh, Ica. Yang satunya Ayus. Ada mahasiswa saya juga dulu tahun lalu sih. Namanya Ayus Soleha, itu dipanggilnya juga Ayus. Sekarang penempatan di BPK. Oke, silakan. Ya, Pak. Apakah sudah terlihat? Udah, karena emang kerjaannya TABK atau audit menggunakan komputer ya sebenarnya parallel simulation aja sebenarnya. Apa yang dilaporkan oleh auditi kita cek. Nah, cara ceknya ya kita harus membuat laporan yang sama persis dengan auditi menggunakan database mereka. Nah, terus kita bandingkan kan. Apakah yang kita buat sama dengan yang auditi buat. Oke, silakan Mbak Ayus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Saya izin untuk memaparkan hasil kerja kelompok kami, kelompok 4, terkait tugas pertemuan ke-5, yaitu validasi dan parallel simulation, atau simulasi sejajar. Nah, kita mulai dari latihan yang pertama, yaitu di file Excel bernama latihan 03-01. Nah, di sini tuh kita disediakan ada 2 data, yaitu yang pertama ada data transaksi penjualan. Nah, data transaksi penjualan ini adalah data mentah dari auditi yang nantinya kita akan olah gitu. Nah, di sini ada 3 kolom, yaitu ada tanggal, di sini mulai dari Februari sampai Maret, lalu ada kolom nama pelanggannya siapa aja yang melakukan transaksi, lalu ada jumlah transaksinya. Nah, yang kedua datanya adalah laporan penjualan hasil olahan dari auditi, yang mana nanti kita akan gunakan untuk membandingkan gitu. Jadi tugas kita sekarang adalah melakukan
parallel simulation menggunakan 3 teknik, yaitu consolidate, pivot table, dan sum if. Yang mana ini sebenarnya udah pernah kita bahas bersama-sama juga pada pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan kedua kalau tidak salah. Tapi nggak apa-apa, sekarang akan saya contohkan lagi, akan saya buat mulai dari nol, mulai dari awal, supaya teman-teman bisa lihat step-stepnya, biar nyantol gitu di kepala. Sebenarnya ini juga udah dibuat kan sama kelompok kami, tapi ntar ini kita pakai yang ini aja. Yang pertama kita menggunakan teknik consolidate. Kalau teknik consolidate, kita taruh aja kursornya di sini, terus kita pergi ke data, lalu di bagian data tools, kita klik consolidate. Ini delete aja dulu. Lalu untuk ini referensinya kita ambil dari data mentah yang ini. Lalu kita enter. Terus ininya jangan lupa untuk dicentang top row sama left column-nya. Kemudian kita oke. Nah, nanti hasilnya kayak gini. Ternyata hasilnya beda ya. Di sini kan harusnya kosong kan. Harusnya ini buat masukin total. Tapi ternyata ada nama tambahan yaitu tuti. Ada K-nya gitu. Beda sama tuti yang ini. Nah, ini supaya kita gampang ngebandinginnya, kita sort aja A to Z. Ini juga, ini kasih nama. Nah, di sini berarti kan ada perbedaan kan. Yang di sini bidnya 300, tapi di sini kenapa 0 gitu kan. Terus yang di sini nggak ada tutik, tapi di sini ada tutik pakai K. Apa jangan-jangan sebenarnya tutik ini adalah tutik yang nggak pakai K, tapi ini kayak typo aja. Bukan typo sih, ini kayak ketambahan 1 huruf gitu. Jadi beda gini. Tapi kalau misalnya kita total, itu hasilnya itu sama. Kayak yang hasil olahan auditi. Nah, ini kenapanya nanti kita bahas, tapi kita coba dulu menggunakan pivot table. Kalau menggunakan pivot table, kita ke insert, kemudian kita pilih pivot table di bagian paling kiri. Terus table range-nya itu kita pilih yang ini. Mulai dari nama transaksi. Terus ininya di sini. Ya udah, oke aja. Kemudian namanya ini kita masukin di rows, jumlah transaksi kita masukin di values. Terus ini kan masih count, kita ubah aja ke sum. Ini sum. Kemudian, nah ini ternyata hasilnya itu sama persis kayak menggunakan consolidate. Yang artinya berbeda lagi dengan hasil laporan penjualan milik auditi kayak gitu. Ini kita pindahin aja biar rapih ke sini. Nah, Mbak. Secara total kan sama ya 10.650 ya? Iya, Pak. Tapi kalau secara perorangan ada beda. Ada beda, ada itu ini nanti sih ada step untuk mencari ke situ nggak? Ada Pak nanti. Jadi kita tuh sebenarnya harus melakukan validasi terlebih dahulu, tapi di perintahnya kita coba aja dulu menggunakan paralel sebelum melakukan validasi supaya kita tahu gimana sih letak kesalahannya ya, gitu. Betul. Jadi parallel simulation itu kayak gini loh, kayak langkah awal untuk kita dapat instant insight ya. Apa sih sebenarnya ada yang salah atau enggak gitu. Karena kan kita enggak, ya ini kebetulan mungkin datanya dikit ya. Kalau datanya banyak, kita nggak mungkin tahu langsung tuh ada yang typo, ada yang apa sebelum kita bikin tadi parallel simulation. Pada saat kita udah bikin summary-nya, oh ternyata ada beda, baru kita akan uji substantif kan. Kalau di audit ya, kalian kan dapat kan praktik audit ya, uji substantifnya. Ini juga sebenarnya parallel simulation itu bisa dianggap dia untuk kalau di tahapan audit di awal kan kita harus menilai atau mengakses kualitas pengendaliannya mereka ya. Apakah pengendaliannya bagus sehingga risikonya kecil, sehingga nanti uji substantifnya tidak terlalu luas dan tidak terlalu dalam. Kan kayak gitu ya. Tetapi pada saat kita uji pengendaliannya jelek sehingga risikonya tinggi, maka uji substantifnya pun harus mendetil, harus luas cakupannya. Begitu ya. Ini oke, saya sepakat dengan Mbak Ayus. Jadi dilakukan dulu parallel simulation untuk mengetahui indikasi-indikasi kesalahan. Tapi kalau misalkan dari parallel simulation aja udah oke,
memastikan saja. Karena secara uji pengendalian di awal menggunakan parallel simulation ini udah sama persis itu. Apakah parallel simulation yang sama persis itu bisa jadi memang tanpa kesalahan? Bisa jadi tetap ada gitu. Bisa jadi tetap ada. Misalkan apa ya? Misalkan Joni ini sama-sama 500 gitu ya, misalkan gitu ya. Ternyata pada saat kita teliti gitu ya, misalkan kita teliti ke transaksinya, ada tuh yang sebenarnya namanya DJO nih, Joni masih pakai ejaan lama. Kenapa Joninya kok nggak muncul? Karena ternyata dia udah melakukan adjusting, bukan adjusting entries ya, tapi jurnal koreksi. Ya, misalkan ini kita di jurnal ya. Jadi si Joni yang pakai D itu DJO itu udah tercatat misalkan ada transaksi 100, maka akan dilakukan koreksi dengan cara apa? Mencatat kembali Joni tetapi dinegasikan ya. Kalau itu misalkan jurnalnya dia jurnal di debit ya, jurnal koreksinya akan kita buat transaksi Joni di kredit dengan nilai yang sama. Nah, kalau dia ada jurnal koreksi seperti itu, pada saat kita bikin summary-nya, entah itu pakai pivot, pakai sum if, atau pakai consolidate, tapi kalau kayak gitu masih muncul ya, karena nanti akan muncul Joni yang pakai D, tetapi 0. Kalau itu kita pakai summary kayak gini, ya akan tetap muncul tuh, karena dia bukan blank. Ya. Kalau contoh lain apa ya? Ini belum kebayang sih. Tapi ini ya yang perlu saya tekankan adalah belum tentu ya. Pada saat kita paralel simulasikan itu udah sama persis, jangan langsung kalian simpulkan bahwa tidak ada masalah di dalamnya. Nah, cuman kalian cukup melakukan uji substantifnya itu tidak terlalu mendalam, hanya sekedar sampling saja untuk meyakinkan lagi bahwa memang benar-benar tidak ada kesalahan. Karena apa? Karena di saat kita melakukan uji pengendalian kita udah bisa mendapat keyakinan yang penuh bahwa ini pengendaliannya udah bagus. Pada saat di paralel simulasi kan udah persis. Gitu ya. Oke, lanjut. Oke, baik Pak. Izin melanjutkan. Nah, tadi kan kita udah coba menggunakan teknik consolidate sama pivot table. Berarti yang ketiga kita gunakan rumus sum if. Ini biar sama. Tambahin aja dulu. Kita masukkan rumus sama dengan sum if. Range-nya kita pilih di data 31 yang ini. Kemudian kriterianya Ahmad. Kemudian sum range-nya yang jumlah transaksi yang ini. Kemudian di enter, dan kita tarik ke bawah. Nah, ternyata hasilnya nambah beda lagi sama hasil pengolahan kita menggunakan consolidate dan pivot table. Ini sebelumnya kita ini dulu deh, sort. Itu. Nah, ternyata Abidin 0, ditambah lagi Ahmad juga 0. Nah, tapi kalau secara total kita coba. Totalnya ternyata beda. Menggunakan sum if. Berbeda dengan hasil olahan kita menggunakan consolidate dan pivot table, dan berbeda juga dengan laporan penjualan milik auditi. Nah, jadi kesimpulannya, kita nggak bisa melakukan parallel simulation tanpa melakukan validasi terlebih dahulu. Karena di data ini kan pasti ada salah-salahnya gitu, ada sampahnya. Jadi nanti hasil... Sebentar Pak Ayus. Tadi, tidak bisa melakukan parallel simulation sebelum melakukan validasi. Sebenarnya bisa. Bisa. Langsung aja di parallel simulation kan. Nanti kan akan ketahuan itu selisihnya di mana ya. Jadi itu yang tadi saya bilang, ini adalah step by step pengujian yang step by step ya. Untuk kita nanti akan mendapatkan beberapa tipe kesalahan. Ini tetap di parallel simulation kan dulu. Misalkan kamu mau pakai yang mana? Consolidate misalkan. Ke atas, Mbak. Nah, consolidate ini nanti akan muncul kesalahan, yaitu pertama di Abidin. Ya. Terus akan muncul lagi kesalahan di Tuti. Kan gitu ya. Abidin Tuti. Udah nggak apa-apa. Itu nanti akan jadi kesalahan tipe pertama. Apa kesalahannya? Pengendalian sistemnya kurang bagus. Ini laporan bisa jadi dibuat manual sehingga Abidinnya jumlah transaksinya itu pakai teks. Itu kan teks kan ya. Karena ada petik, ada di pojoknya itu ada stripnya. Itu ya apostrof itu.
Yang kedua, ini masih kesalahan tipe pertama, yaitu yang pertama tadi laporannya bisa jadi dibuat manual. Yang kedua, sistemnya itu masih belum menggunakan validasi, data validation, sehingga dia bisa diketik tuti, bisa diketik tutik. Padahal diindikasikan ini adalah dua nama yang sama. Maka seharusnya di sistemnya itu tidak perlu menggunakan inputan bebas. Inputan bebas itu maksudnya diketik gitu ya, diketik manual pada saat mereka menjurnal atau mau input di aplikasi. Tetapi seharusnya aplikasi itu tinggal pakai drop down list, misalkan kayak kemarin kita bikin validation list itu ya. Sehingga tidak memungkinkan akan ada kesalahan ketik. Karena kalau mengetik di luar itu, mengetik di luar nama yang memang sudah terdaftar, itu akan tidak bisa atau tertolak oleh sistem. Nah, terus gimana Pak kalau misalkan ada tambahan nama gitu ya? Ada tambahan nama, ya udah tinggal kita bikin ada satu form. Kalau di SIA ya, di SIA kan kalian belajar form itu kan, bikin satu form untuk menambahkan ini apa sih nama-nama ini, nama apa sih supplier? Iya. Si Abidin itu siapa? Supplier. Nah berarti nanti ada menu tambah supplier. Ya. Jadi nambahnya itu harus melalui menu juga, bukan dia mengetik langsung gitu ya. Sehingga secara kamu lakukan parallel simulation kedua. Setelah datanya divalidasi dan dibenerin, masih ada selisih angka nggak? Ya. Kalau ternyata setelah dibenerin nggak ada selisih angka nih Pak, ya udah berarti masalahnya hanya di pengendalian sistemnya. Yang tadi laporannya dibuat manual atau inputannya masih inputan manual, belum tanpa ada validasi. Ya. Tapi kalau setelah diperbaiki kok ternyata dicek di parallel simulation kan yang kedua tetap ada yang salah juga, nah itu berarti kan ada kesalahan tipe kedua. Yaitu bisa jadi ada indikasi fraud tuh. Ya, ada indikasi fraud, misalkan ada yang punya saham gitu ya, ini supplier kan, punya saham di supplier Rojali gitu ya. Udah deh saya markup deh biar tagihannya naik gitu ya. Biar tagihannya naik, kemudian nanti Rojalinya jadi untung. Nah itu, jadi ada tipe kedua, kesalahan tipe kedua, yang ini udah larinya ke uji substantif tuh harusnya. Uji substantif yang mendalam ya, harus di tracing ke jurnal, ke dokumen-dokumen pendukungnya. Gitu Mbak Ayus. Jadi ini langsung aja disama denganin aja di sampingnya. Kan parallel simulation cuma kayak gitu aja. Oke, baik Pak. Tapi sebenarnya ini latihan 1 udah sampai sini. Oh gitu, pertanyaannya apa sih latihan 1? Cuma itu aja? Ini Pak, untuk melakukan parallel simulation dulu. Habis itu nanti ada validasinya kayak gimana, terus bikin drop down list dulu gitu-gitu. Ya, parallel simulation itu Mbak, itu bukan hanya kita membuat laporan yang sama persis. Ya, namanya parallel simulation adalah ya kita bandingkan antara laporan kita dengan laporan menurut perusahaan. Nah, cara membandingkannya ya di sebelah kanannya biasanya kita sama dengan ini sama nggak sih dengan yang menurut perusahaan. Udah tambahan itu aja maksud saya. Jadi nanti kalau pertanyaan ujian itu parallel simulation, kalian jangan cuma membuat kayak gini, tapi harus ada kolom yang membandingkan bahwa jumlahnya Abidin itu sama nggak sih dengan versi perusahaan gitu Mbak. Nah, ya itu aja coba sama dengan. Gimana sih Pak? Kalau kayak gini, it's okay kalau urutannya sama persis tuh. Tapi nanti akan bermasalah, coba aja ditarik bawah dulu Mbak Anis. Iya Pak. Nah, itu akan bermasalah kalau gitu ya, misalkan ada perubahan urutan, ada perbedaan urutan. Maka yang paling aman itu menggunakan apa sebenarnya? Menggunakan VLOOKUP. Ya. Kamu VLOOKUP-in dulu. Yang ini ya Pak. Salah. Versimu dong. Versimu, yaitu Abidin berarti. Abidin di versimu. Oh iya. Ya. Kamu cari nilainya di versi perusahaan kan gitu kan. Itu kelebihan itu. Kelebihannya ini ya Pak. Ya. Kan kita mau memVLOOKUP-kan Abidin di versi perusahaan itu berapa? Ya. Iya. Jangan lupa di dolar. Oh iya.
Kolom indeksnya 2 dong, Mbak. Kan kita mau ngecek nilai. Nah, kalau sudah sama, kenapa ada yang NA? Padahal sama-sama Ahmad tuh. Coba. Nah, ini Pak. Tapi biarin aja Mbak, biarin aja. Kan tadi itu step pertamanya. Step pertamanya. Ada memang ini akan kalian temukan gitu ya. Akan kalian temukan berdasarkan data itu kalian import dari database. Ada kalanya data itu kelebihan spasi. Ya. Kenapa? Karena database itu kadang nyimpen, ada beberapa database yang cara nyimpennya gini. Satu kolom itu misalkan udah di-assign ya. Ini maksimalnya 10 karakter misalkan. Pada saat yang terisi cuma 5, nanti yang slot 5 itu akan diisi dengan spasi. Ada beberapa yang seperti itu. Makanya pada saat di import ya kayak gitu tuh kelebihan spasi. Tapi karena ini langkah pertama, biarin aja ya. Sebenarnya bisa kita hilangkan spasi-spasi tersebut itu menggunakan rumus namanya trim. Trim itu akan menghilangkan kelebihan spasi baik. Kenapa? Baik itu di depan maupun di belakang atau di tengah. Atau di tengah, kadang ada yang spasinya double tuh. Ya. Misalkan Ahmad Rojali gitu ya. Harusnya kan Ahmad spasi Rojali. Bisa jadi ada beberapa yang salah nanti. Jadinya Ahmad double spasi Rojali. Itu kalau di trim, yang double spasi seperti itu juga langsung berubah menjadi satu spasi. Oke, kayak gitu ya. Terus satu lagi Mbak, kan kamu harus sama dengan ini. Yang mana Pak? 2 angka itu kan kamu harus sama dengan ini. Sama atau enggak? Oh iya. Nah, itu ya. Jadi parallel simulation itu adalah seperti ini. Nanti akan ketahuan, oh ada yang false itu di Abidin, Ahmad, ya nanti di filter aja kan. Terus Tuti sama Tutik, gitu ya. Walaupun secara total sama, gitu. Dan kamu juga gini, ini namanya uji bolak-balik ya, uji bolak-balik. Ini adalah kamu memvlookup-kan versi kita dengan versi perusahaan. Sebaliknya, kamu juga harus memvlookup-kan ya, versi perusahaan terhadap versimu. Jadi di insert kolom aja di D itu insert kolom. Nah, di sini kamu VLOOKUP-in Abidin ke versimu. Coba. Abidin ini ya? Nah, ya, dibalik. Yang ini. Ya. Jangan lupa di dolar, Mbak. Ya. Nah, terus disama denganin lagi, Mbak. Gitu ya. Ini uji bolak-balik itu kenapa perlu? Karena gini, bisa jadi kalau kita cuma satu arah nih, satu arah, kayak ini nih, kita ngujinya dari versi perusahaan ke versinya Mbak Ayus, ya. Itu nggak akan kedetek ada salah ketik bernama Tutik. Ya. Kalau kita pakai versi yang tadi, uji perusahaan kita cek ke versi auditor, itu nggak akan tercapture ada kesalahan bernama Tutik. Ya, di situ kan nggak muncul di yang versi kiri. Tapi akan baru ketemu pada saat uji yang sebaliknya. Versi auditor kita cek cross validation kan dengan versi perusahaan. Itu baru akan ketahuan ada kelebihan, ada kelebihan nama. Jadi itu pentingnya ada uji bolak-balik pada saat parallel simulation itu untuk mengetahui jika ada kelebihan, ya, ada kelebihan reference. Karena kalau misalkan ini kebetulan
yang versi auditornya yang lebih banyak gitu ya. Bisa jadi ya malah justru sebaliknya pada saat kita ketemu nih di data yang kita bikin konsolidate itu lebih dikit namanya. Misalkan nggak ada Ahmad, ya. Nggak ada Ahmad. Bayangkan di yang versi auditor di versinya Mbak Ayus itu nggak ada Ahmad. Karena apa? Karena di database-nya memang nggak ada Ahmad. Ya. Pada saat seperti itu kita uji satu arah doang, ya. Dari versi auditor ke versinya perusahaan, yang Ahmad itu nggak akan kedetek karena kan di versinya auditor nggak muncul tuh Ahmad. Jadi seolah-olah Ahmad itu nggak ada kesalahan karena nggak akan muncul di VLOOKUP-nya. Padahal sebenarnya dia ada kesalahan tuh. Kenapa perusahaan melaporkan Ahmad yang di database itu nggak ada? Ya, untuk bisa memastikan seperti itu harus uji bolak-balik. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Oke. Kalau nggak ada, satu lagi Mbak Ayus di yang sum if. Coba kamu parallel simulation kan? Seperti apa sih? Itu nggak di dolar? Enggak Pak, tapi bisa deh Pak. Kenapa bisa coba? Ada yang tahu nggak? Kenapa kok ini nggak di dolar tapi tetap benar? Itu benernya karena kebetulan aja benar itu sebenarnya. Berkali-kali saya coba bisa terus tapi nggak tahu sih Pak. Ya, coba. Ada yang tahu nggak kenapa alasannya dia nggak di dolar tapi tetap bisa benar? Ya karena kebetulan urutannya sama, Mbak. Jadi Abidin B3 sampai B16 ya. Pada saat kamu copy ke bawah, dia kan akan gerak menjadi B4, B17. Kebetulan Ahmad itu memang adanya di B4 ke bawah. Kebetulan aja, Mbak. Bayangkan di database-nya itu urutannya nggak kayak gini. Bayangkan urutannya tuh gini. Jadi yang pertama itu misalkan bukan Abidin, misalkan itu Rojali. Udah benar tuh Rojali B3 sampai B16. Tapi pada saat kamu copy ke bawah, Abidinnya yang di bawah misalkan. Ya. Kan kamu copy ke bawah kan jadi B4, B17. Abidinnya nggak akan kena. Karena Abidin adanya di B3. Jadi aman-aman memang. Range, kriteria, sama sum range itu di dolar. Oke. Baik Pak. Ini panel di apa? Copy ke bawah dulu coba. Oh iya. Kok beda? Kok hasilnya beda ya Pak? Ya nggak apa. Coba parallel simulasi kan. Emang beda. Oh iya. Oke, VLOOKUP ya Pak? Iya. Atau sebelumnya gini Mbak Ayu, sorry. Iya. Pertanyaan saya adalah, kamu membuat nama Abidin sampai Tutik itu berdasarkan apa? Dari file sananya Pak, ada ini. Oh, dari file dosko. Iya Pak. Seharusnya gimana? Seharusnya Ada referensi nggak? Ada referensinya nggak? nggak ada Pak, cuma ini aja sih. Data 31 itu apa? Di tab Ini data mentahnya. yang laporan penjualan belum ya? Belum sampai laporan penjualan ya? Oh, oke. Ini laporan penjualan auditi. Oke, jadi gini. Kalau kita mau men-sum if, kalau pakai consolidate sama pakai pivot, itu kan kita otomatis langsung dapat nama unik dari database kan ya? Iya. Nama uniknya. Nah, kalau sum if kan kita harus tahu dulu tuh unique value dari namanya itu apa kan? Nah, itu dulu sebenarnya. Kamu copy dulu dari data aslinya. Iya. Dari sini. Bukan, data asli. Di database. Bayangkan ini tuh database, kamu copy nama-namanya itu semua. Terus ya, pastekan di situ di bawah. Di situ aja. Di situ aja nggak apa-apa langsung. Udah. Di situ juga nggak apa-apa. Nah, terus kamu remove duplicate. Caranya yang mana? Ini ya. Nah, oke. Klik. Continue. Oke. Nah, kan ketemu tuh Mbak. Ya, ketemu. Nah, kalau tadi kan Tuti nggak ada tuh. Makanya jumlahnya cuma 9.000
kan udah tuh. Nah, oke, enter. Nah, oke. Tambahin total. Nah, oke. Kalau kamu parallel simulation kan ya sama lah ya. Sama aja ya. Sama aja. Jadi itu kenapa tadi kok sum if-nya beda ya, karena kita belum mengambil unique value dari database-nya. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Yang lain juga mau kalau ada pertanyaan. Jadi parallel simulation itu seperti itu ya. Baru nanti setelah ini ada yang versi membenarkan datanya ada ya? Ada Pak. Setelah ini. Pak, izin bertanya Pak. Silahkan. Kalau tadi kan ini kasusnya nggak ada referensi ya Pak ya dari perusahaannya untuk nama-nama Ini siapa ya? customer. Yang ngomong siapa nih? Milenia Pak. Kok nggak muncul di sini? Oh ya Pak, maaf lupa mengaktifkan kamera. Mm-mm. Itu Pak, yang ini kan kalau kasusnya tidak ada reference dari perusahaannya, nama-namanya. Kalau misalnya nanti ada reference sendiri dari perusahaan, kita pakai yang dari reference atau database terus di remove duplicate Pak? Dari reference. Ini pertanyaannya bagus. Ini pertanyaannya bagus, betul. Kenapa dari reference? Karena kalau kita dari database di remove duplicate, kita nggak akan bisa mendeteksi kesalahan di database-nya. Kan seharusnya database itu hanya berisi nama-nama yang ada di reference kan. Pada saat kita remove duplicate dari database, ya kita nggak akan mendeteksi itu. Sebenarnya ada nggak sih nama yang ditambahkan perusahaan di luar reference? Makanya pakai aja reference, Mbak. Kan nanti ya kalau di soal itu ada reference, pakailah reference. Ya. Reference itu kayak kemarin contohnya ada kan soal yang menggunakan reference ya. Ini reference supplier, ini reference pramusajinya, ini reference manajernya dan sebagainya. Itu yang dipakai. Jadi nanti pada saat ada selisih kita tahu tuh, oh ini database-nya ada yang menambahkan supplier yang nggak ada di reference sebenarnya. Gitu ya Mbak Milenia. Bagus pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Ya. Ada lagi? Gak ada. Sebentar ya. Ini anak saya mau. Baik Pak. Baik Pak. Sambil nunggu, sambil dibaca-baca dulu, ada file yang saya kirim ke grup aja ya, di grup WA. Karena ini dari tadi saya gagal-gagal terus mengirim di Zoom chat. Cek dulu aja, dibaca-baca dulu. Nanti setelah ini kita jelaskan.
Oke, sebelum lanjut ya, kita refreshing dulu. Tapi refreshingnya juga dengan Excel gitu. Kita main-main dengan Excel. Saya share screen dulu ya. Saya jelasin. Kalian ini udah muncul ya? Prescriptive analytics dengan linear programming udah muncul. Sudah, Pak. Kita main-main dengan linear programming. Udah lah, bahasanya memang keren, tapi sebenarnya simple. Kalian kalau di SMA, ini seingat saya sih pelajaran SMA. Kalau dulu saya SMA kelas 3 nih dapat ini. Ya. Linear programming itu, mungkin bentar. Biar ada gambarannya, ini kan langsung soal ya. Saya news share. Ini udah pindah ke ini ya, apa? Yang di Google ya. Udah, Pak. Udah pindah belum? Udah. Ini udah present. Sudah, Pak. Udah ya. Ya. Ini soalnya adalah seperti ini ya. Apa sih programming ya, sekarang lagi booming banget masalah data analitik, bisnis analitik gitu ya. Untuk menemukan dan sebenarnya kalau kalian pernah dengar data science, data analis itu basicnya adalah matematik dan statistik sebenarnya. Matematik dan statistik. Kemarin saya juga ikut bootcamp yang kenapa kita juga pindah ke Sabtu itu ya, saya ikut bootcamp data analytics ini ya belajarnya belajar matematik, belajar statistik. Nah, salah satunya adalah mathematical programming yang menggunakan linear programming. Nah, contohnya gini, ada kasus ya. Kasusnya ini yang nanti akan kalian bahas, nggak apa-apa ya, nanti mungkin sampai 9:30 lah. Kalau presentasi belum selesai, kita lanjut aja nanti di pertemuan selanjutnya. Jadi ada Blue Ridge Hot Tub ya, adalah perusahaan menjual 2 model bak air panas. Ada Aqua Spa dan Hydrolux. Ya, ada dua jenis ya. Nah, yang jenisnya Aqua itu membutuhkan 9 jam kerja. 9 jam kerja ya. 9 jam kerja dan 12 tabing ya. Sedangkan Hydrolux itu membutuhkan 6 jam kerja. Untuk membuatnya itu membutuhkan 6 jam kerja dan 16 tabing. Setiap Aqua Spa itu yang diproduksi menghasilkan untung 350. Ya. Dan setiap Hydrolux itu akan menghasilkan untung sebesar 300. Ya. Perusahaan memiliki 200 pompa, di mana masing-masing model bak itu kan pasti butuh 1 pompa kan. Jadi kalau misalkan bikin 200 misalkan saya bikinnya dibagi 2 aja gitu ya. 100 model Aqua, 100 model Hydro, ya udah. Si 100 Aqua itu butuh 100 pompa, yang 100 Hydro butuh 100 pompa. Ya. Perusahaan cuma memiliki 200 pompa atau itu kapasitas maksimumnya ya. Terus jam kerjanya dia maksimal itu cuma punya 1.566 jam kerja. Tabingnya itu cuma punya 2.880. Pertanyaannya simpel. Kalau kita menjadi di perusahaan ini, terus ditanya oleh bos, kira-kira biar laba kita optimal, ya, biar laba kita optimal, produksi Aqua Spa-nya berapa, Hydrolux-nya berapa nih, dengan data seperti ini. Apakah kita akan langsung otomatis, udah kan keuntungannya paling gede yang Aqua Spa tuh 350, udah itu semua aja. Apakah langsung jawab seperti itu? Iya, Aqua Spa memang keuntungannya besar 350, tapi kan dia butuh jam kerja yang lebih tinggi, ya, butuh jam kerja yang lebih tinggi. Sedang itu lebih cepat, walaupun tabingnya butuh lebih banyak. Problem seperti ini kan nggak bisa diselesaikan hanya dengan kira-kira aja kan. Kalau di matematik, ingat saya dulu sih di SMA ada pelajaran ini nih. Ya, kita bikin garis-garis begini, terus kita cari titik optimumnya. Optimumnya yang mana? Ya yang paling luar. Paling luar ini, di sini nih. Optimal solutionnya di sini. Ya. Optimal solutionnya di sini. Silahkan kalian pecahkan. Kan saya juga udah share Excel-nya ya. Ini Excel-nya.
Excelnya ini. Pertanyaannya adalah berapa sih di sini? Kalian cuma cukup isi di sini. Ini berapa, sehingga menghasilkan total profit. Profitnya itu total. Apa? Profitnya itu maksimal. Ya. Ini adalah jumlah yang digunakan per unit, ya udah pasti satu-satu. Ya, jadi kalau misalkan ini di sini saya produksi 100, di sini 100, saya bagi 2 aja. Ya di sini yang digunakan udah 200, yang tersedia 200. It's okay. Masih di bawah batas. Yang nggak boleh ini kalau ini di atas batas ya. Ya. Mungkin kalian nanti bisa tambahkan tuh pakai conditional formatting. Jika ini melebihi batas jadi merah, monggo. Ya. Nanti setelah ini saya pecah kalian ke breakout room lagi. Terus tenaga yang dibutuhkan, ya ini adalah rumusnya ya 9 kali 100 ditambah 6 kali 100, kan gitu kan. Ini adalah tenaga yang digunakan, atau jam ya, jam kerja lah sebenarnya. Jam kerja yang digunakan per unit. Ketemu 1.500, masih di bawah ini. Tubing yang digunakan ya 12 kali ini. 100 ditambah 16 kali 100. Ketemu sini. Oh, masih di bawah ini. Tetapi ini belum maksimal, karena masih ada space jam kerja nih. Yang masih bisa digunakan, ada yang masih space tubing yang masih bisa digunakan. Nah, makanya 100 dan 100 ini nggak maksimal. Ya, nggak maksimal profitnya. Karena masih ada yang tersisa nih. Ya. Atau mungkin nanti kalian bisa tambahin juga sisa. Yang tersedia dikurangin yang digunakan. 0. Pompanya 0, tetapi tenaga sama tabingnya masih sisa. Ya. Jadi tugas kalian cuma mengisi yang kolom ini, sehingga menghasilkan profit yang paling maksimal. Ya. Dengan ketentuan-ketentuan ini masih dipenuhi. Ya bisa aja sih, oh maksimumnya udah 500 Pak gitu ya. Oh ininya tapi melebihi semua nih, minus semua, nggak boleh ya. Silakan, tapi mungkin jangan lama-lama, 10 menit aja deh. Ini 9.10 nanti sampai 9.20 ya. Kita kembali lagi ke main room. Ada pertanyaan dulu? Biar kita nggak melulu belajar parallel simulation, nanti bosen kan. Biar kita dapat tambahan. Tapi sebenarnya kayaknya pelajaran ini ada juga di kalian dapat manajemen biaya nggak sih? Akuntansi biaya, Pak. Oh, adanya akuntansi biaya. Oke. Kalau di manajemen biaya ada nih pelajaran begini juga. Oke. Ada pertanyaan dulu sebelum saya break. Oh, itu udah ada yang kirim FM Magazine. FM Magazine itu bukannya majalah dewasa ya? Bukan ya, beda ya. Ini FM Magazine yang beda ya. Oke. Assign manual ya. Oh, let's participant. Kalau nggak ada pertanyaan, silakan bisa langsung gabung ke masing-masing breakout room sesuai kelompoknya. Kalau ada pertanyaan, monggo loh.